Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan ridhonya lah sehingga kita bisa dipertemukan dalam ruang Zoom untuk mata kuliah industri benih pada hari ini. Salawat dan salam kita haturkan bagi baginda dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Baik, hari ini kita akan mulai perkuliahan kita tentang mata kuliah industri benih ya. Hari ini kita akan membahas pendahuluan yaitu tentang batang ilmu, pengertian, serta industri benih. Baik anak-anak, kita akan mulai ya. Batang ilmu dan pengertian benih. Kalau kita melihat di sini bahwa benih itu sendiri hampir semua makhluk hidup itu akan memiliki yang namanya benih. Karena itu adalah hal karunia dari Allah bagaimana untuk melanjutkan suatu generasi ya perlu ada benihnya. Karena kalau tidak ada benihnya pasti makhluk hidup tersebut akan punah. Sehingga ada pengertian benih dari perikanan, ada yang orang kehutanan, ada orang peternakan, ada orang perkebunan, semua memiliki apa itu pengertian benih. Nah, kita di dunia pertanian tentunya akan mengambil pertanian itu dari segi kalau di agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Tadulako itu karena terbagi menjadi 5 BKU sehingga pengertian benih itu kita akan mempelajarinya mulai dari budidaya pertanian yaitu bidang ada agronomi dan hortikultura, kemudian ada BKU perlindungan tanaman, kemudian BKU ilmu tanah dan teknologi hasil pertanian. Nah, semua bidang kajian ini terangkum di dalam agroteknologi. Kemudian benih adalah cikal bakal tanaman atau hewan, ternak atau hayati ekonomi yang lainnya dipilih dari hasil reproduksi, baik itu secara generatif ataupun secara vegetatif. Kalau benih tanaman sendiri itu berupa generatif atau vegetatif. Sedangkan untuk ternak itu berupa sperma atau telur. Sedangkan kalau ikan itu biasanya kalau benih ada berupa nener, benyuk, atau burayak. Tetapi semuanya merupakan suatu kesatuan, jadi kita sebut sebagai satu untuk semua. Inilah pelanjut generasi berikutnya itu benih tersebut. Kemudian batasan benih sendiri ada batasan berdasarkan tingkatannya, kemudian misalnya dari segi struktural benih dikatakan benih secara otonomi sebagai bakal biji yang dibuahi, sedangkan secara fungsional adalah biji tumbuhan yang digunakan untuk tujuan budidaya dari segi fungsional karena memang fungsinya adalah sebagai pelanjut generasi berikutnya. Sedangkan dari segi agronomi adalah sarana produksi menghasilkan tanaman yang mampu berproduksi maksimum, menguntungkan dan melestari. Sedangkan dari segi teknologi adalah memiliki identitas genetik yang jelas sehingga mampu menghasilkan pertanaman yang homogen yang mampu mempertinggi efisiensi ekonomi. Kemudian dari segi bioteknologi adalah mampu melaksanakan secara efisien dan menghasilkan tanaman rekayasa genetik.
Itu bisa dipahami ya. Jadi batasan benih itu sendiri ini tergantung dari tingkatannya. Anda melihat dari tingkat mana. Apakah itu secara struktural, ataukah secara fungsional, ataupun agronomi, ataupun teknologi, atau sekarang karena sekarang ini lebih banyak orang mengkaji benih dari segi bioteknologi. Nah, batasan-batasannya seperti yang tadi yang telah kita jelaskan. Selanjutnya, ilmu dan teknologi bisnis sendiri. Karena sebelum masuk kita ke materi industri benih itu sendiri, untuk mata kuliah ini kita harus memiliki pengetahuan dasar. Apa sebenarnya itu benih, bagaimana ilmu benih itu sendiri, bagaimana hubungannya benih dengan teknologi. Sehingga di sini dikatakan bahwa ilmu dan teknologi benih adalah ilmu yang mempelajari secara komprehensif ataupun menyeluruh proses dan fungsi yang berlangsung secara simultan dan berkesinambungan dari pertumbuhan dan perkembangan biji untuk menjadi benih, ya, seperti itu, hingga menjadi benih. Nah, inilah konteks dari ilmu dan teknologi benih. Kemudian, bagaimana peranan benih dalam budidaya tanaman? Kalau kita melihatnya, bagaimana peranan benih itu dalam budidaya tanaman? Apa sih pentingnya benih itu sendiri dalam budidaya tanaman? Nah, kita melihat bahwa benih itu, kalau kita berbicara mengenai mutu benih, ini sudah dijelaskan dulu pada saat Anda mengambil mata kuliah teknologi perbanyakan bahan tanam, bahwa benih itu memiliki 3 kriteria yang harus dia miliki. Ada yang namanya mutu fisiologis, ada mutu fisik, dan mutu genetik. Nah, inilah yang menjadi nilai tambah dari yang namanya benih. Bagaimana benih itu sendiri bisa meningkatkan produksi. Benih itu sendiri, benih yang bagus, memiliki ketiga kriteria itu akan mampu menghemat tenaga kerja. Dan bagaimana benih itu bisa menghemat waktu. Utamanya berarti dengan menggunakan benih yang bagus, tentunya kita akan lebih efisien dalam memanfaatkan waktu, lebih efisien dalam hal biaya, dan akan meningkatkan produksi. Jadi kita bisa mengharapkan dengan adanya jaminan bahwa negara menggunakan benih yang memiliki ketiga kriteria mutu tersebut, maka akan kita dapatkan produksi yang maksimal. Kemudian benih itu sendiri, benih ya kalau yang namanya benih pasti sudah ada sentuhan manusia di situ. Kalau Anda biasanya makan sesuatu, biasanya mungkin habis makan mangga, cuma langsung dibuang seperti itu bijinya, dan kemudian Anda tumbuh, itu artinya itu belum menjadi benih, itu hanya adalah tanaman mangga yang tumbuh. Tetapi kalau Anda sudah mengatakan ini adalah benih mangga, itu pastinya sudah ada di situ adanya sentuhan tertentu. Mangga ini bagus, ini manis. Ya, saya akan menyimpan benih ini, saya akan menanam untuk benih mangga ini rasanya manis. Makanya di situ sudah ada sentuhan Anda di situ untuk menyimpan dan menyediakan menjadikannya sebagai bahan untuk bahan tanam selanjutnya. Di situ sudah ada sentuhan manusia. Sehingga dikatakan di sini, dengan mulainya manusia menanam merupakan ciri awal budidaya pertanian, maka lahirlah fungsi benih adalah lahirnya pula budidaya pertanian. Yang kedua, biji dan benih dapat dibedakan jika sudah berada pada taraf budidaya, itu kita disebut sebagai cikal bakal untuk perbenihan. Pada taraf cikal bakal, berarti sudah ada di sini menuju kepada fungsinya sebagai fungsional, berfungsi untuk pelanjut generasi, ya. Kemudian, nah ini ada teori kesejarah dalam Sajat, dalam matriks, ya. Ini dikemukakan oleh Prof. Samsu Sajat tahun 1993. Pada tahun 1997 Prof. Samsu 97
Kalau nggak salah ya, Prof. Samsu saja pernah berkunjung ke Universitas Tadulako ya. Kita mengadakan seminar nasional dengan menghadirkan beliau ya sebagai narasumber. Pada saat itu masih hidup salah satu dosen pertanian kita, almarhum Prof. Salim Saleh ya, seorang peneliti benih yang 12 tahun menggeluti benih sehingga dia walaupun tanpa S3 berhasil mendapatkan gelar profesornya. Nah, inilah yang mengundang Prof. Samsu saja datang ke Palu dan kita melakukan seminar nasional ya dengan menghadirkan pembicara utama Prof. Samsu saja. Baik. Kalau kita lihat di sini dari grafik ini, kita akan melihat bagaimana tataran perbenihan itu sendiri, ya tataran budidaya tani itu dan budaya benih itu kita mulai dari taraf 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, seperti sini budaya tani, bagaimana statusnya, bagaimana budaya benihnya, misalnya kalau kita lihat yang paling tinggi lah sekarang, yang paling mulai sinilah, karena kalau masih di bawah itu masih sangat belum ada. Tadi nanti setelah ada budidaya orang mulai ada sentuhan disitulah dimulai kegiatan budidaya. Nah, coba kalau lihat kita di sini pada saat tataran kelima dari budaya tani, agronomi, teknologi plus atau sudah mulai modern, berproduksi maksimal dan lestari. Kemudian diproduksi dengan hasil yang bermutu baik dan benar dan tentunya sudah bersertifikat. Kemudian batasannya itu sudah mulai ada teknologi. Kemudian bagaimana status benihnya? Benih alami dan bersertifikat. Kemudian sarana produksi lestarian biokonservatif. Nah, kultivarnya sudah mulai jelas, genetik dan homogen, vigornya tinggi. Ini sudah masuk dalam teknologi maju. Tetap, coba lihat lagi kalau sudah yang kelima, itu statusnya sudah berkaidah bioteknologi dan non agronomi. Ini sudah canggih ya. Kemudian orientasi pengusahaannya efisiensi. Ya, tadi ya kalau kita menggunakan benih bermutu itu akan lebih efisien dan efektif dan efisien ya. Ya harus bisa membedakan mana efektif, mana efisien. Kemudian di upaya menghasilkan benih sendiri itu diproduksi secara manufaktura. Batasan pengertiannya sini ada sudah ke bioteknologi, kemudian status mutunya benih artifisial dan bersertifikat. Kemudian fungsi benihnya sendiri ada sebagai sarana produksi pertanian bioteknologi. Identitas genetiknya sudah ada hibridoma genetik sangat spesifik, kemudian berorientasi pada konsumsi energi dan dimisi sangat canggih. Mudah-mudahan ini ke depan bisa terjadi ya. Selanjutnya, tapi ini semua bisa dipahami ya, Nak, ya, karena semakin berkebelakang, semakin berkembang ya tatarannya. Tatarannya ya mungkin sekarang kita masih di tahap inilah, sekarang masih di tahap 4, kita menuju ke tahap yang 5. Nanti ke depan lagi semakin berkembangnya teknologi, kita akan menuju ke tahap yang ke-6. Mudah-mudahan kita bisa menerima seperti apa, bisa merasakan ya bagaimana itu benih itu. Kemudian ilmu dan teknologi benih, ilmu yang mempelajari secara komprehensif ataupun menyeluruh proses dan fungsi yang berlangsung secara simultan dan berkesinambungan dari pertumbuhan dan perkembangan biji hingga menjadi benih. Nah, ini dikaji di ilmu dan teknologi. Ilmu yang mempelajari secara komprehensif ataupun menyeluruh proses dan fungsi yang berlangsung secara simultan dan berkesinambungan dari pertumbuhan dan perkembangan biji hingga menjadi benih. Kemudian dalam konteks teknologi benih dikatakan di sini bahwa benih terstruktur sebagai bakal biji yang dibuahi, fungsional merupakan biji yang tumbuh untuk tujuan pertanaman, yang dalam konteks agronomi menjadi sarana produksi maksimum, dan dalam konteks teknologi benih mampu melestarikan identitas genetik dengan mencapai derajat kemurnian genetik setinggi-tingginya. Serta dalam rekayasa bioteknologi merupakan produk manufaktur yang sangat spesifik. Ya.
Selanjutnya, apa yang menjadi dasar hukum ya dalam perbenihan ini? Nah, dulu ya kita hanya dalam mengenal tentang sistem budidaya pertanian. Nah, itulah ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992. Di sini dijelaskan tentang bagaimana apa itu benih sendiri ya. Kalau Anda membuka di sini di dalam sistem budidaya pertanian, di situ ada yang apa itu benih sendiri. Kemudian karena sekarang kita menyurat bagaimana supaya alam kita tetap terjaga, lestari, jadi kita mengarah kepada bagaimana sistem budidaya pertanian itu bisa berkelanjutan. Ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 ya. Kemudian siapa yang berperan di dalam perbenihan atau siapa yang akan berkecimpung di sini, tentunya akan diatur dengan tentang cipta kerja. Lahirlah yang namanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Nah, kemudian siapa yang menyelenggarakan bidang pertanian ini? Nah, akhirnya muncul lagi namanya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021. Inilah yang terbaru, dasar hukum yang melandasi bagaimana perbenihan itu sendiri. Kemudian ini akan dicontohkan ya, karena pada saat kita nanti belajar yang namanya industri benih, kita akan lebih banyak terkait, oh bagaimana ini suatu industri berkembang, apa yang harus saya tahu tentang benih itu sendiri, bagaimana pengembangan industri itu, maka kita harus tahu bagaimana komposisi dari benih itu sendiri. Sehingga ini adalah suatu hasil penelitian yang menggambarkan bagaimana komposisi benih jagung lokal ya. Ini adalah hasil penelitian dari mahasiswanya Ibu yang Darmayanti, dengan kami membimbingnya bersama dengan Pak Nur Alam. Ya, kami di sini melakukan penanaman ya, bagaimana benih itu kita tanam, kita mau lihat bagaimana lingkungan itu akan mempengaruhi benih yang dihasilkan. Bagaimana komposisi kimia benih itu sendiri dihubungkan dengan lingkungan tumbuhnya. Dalam hal ini ketinggian tempat ya. Jadi sini ada kita benih jagung lokal ini ada yang kita tanam di bawah ketinggian 400 meter dari permukaan laut, ada yang 400 sampai 800 dan ada yang di atas besar dari 800 meter dari permukaan laut. Dan memang kita kelihatan di sini akan berbeda bagaimana kadar airnya, lemaknya. Ya, kita lihat pada kadar air itu semakin tinggi tempat penanaman, maka kadar airnya juga semakin meningkat. Tetapi lihat lemaknya malah semakin turun. Bagaimana seratnya? Seratnya juga semakin menurun. Bagaimana proteinnya? Ya, proteinnya juga semakin menurun. Bagaimana glukosanya? Nah, ternyata glukosanya makin tinggi ya. Ini gimana kalau glukosanya? Bagaimana untuk orang yang diabetes? Bagaimana? Apa yang harus dia butuhkan? Coba lihat patinya nggak terlalu ini, tetapi kalau kadar abunya juga semakin menurun. Nah, ini glukosa ini yang bagaimana kalau orang diabetes, mana yang cocok? Ya, kita harusnya tanam jagungnya untuk memenuhi orang diabetes, ditanam di ketinggian mana? Karena ini adalah suatu penelitian. Kemudian penelitian selanjutnya ini adalah penelitian dari almarhum Prof. Salim Saleh ya, bagaimana komposisi kimia dari benih aren. Ya, juga kita tumbuhkan dari berbagai macam ketinggian, ada 500 sampai 1000 meter dan ada di atas 1000 ini juga sama, dan mulai dari bagian embrionya, endosperm dan endosklepnya. Juga kita akan melihat di sini terdapat perbedaan komposisi, bagaimana kadar gulanya, pati, serat, lemak, dan protein, serta karbohidratnya. Nah, ini Anda bisa lihat dengan sendirinya seperti ini, bahwa semakin tinggi itu akan tingkat ketinggian dari permukaan laut akan mempengaruhi ya pembentukan serat, pembentukan pati, gula, lemak, protein, dan karbohidrat. Kemudian
Ini selanjutnya adalah juga bagaimana lingkungan dan genetik itu akan saling berinteraksi dalam hal pembentukan benih. Di sini ada dicontohkan, ini adalah benih kedelai, ada varietas tambora, wilis, tidar, ya. Kemudian ya kita kombinasikan dengan ada yang tidak menggunakan nitrogen, ada yang menggunakan 60 kilogram nitrogen dasar, kemudian ada 30 tambah dengan nitrogen lewat tanah, ada ya juga yang dan dipadukan, ya ternyata mempengaruhi lagi, ada perbedaan dari segi kandungan benih tersebut, apakah dari segi protein, karbohidrat, lemak ataupun asam lemaknya. Ini Ibu tampilkan beberapa hasil penelitian. Nah, inilah yang nanti kita kaji pada saat kita ingin membangun suatu industri, ya. Apa yang saya perlukan. Nah, kemudian ini adalah salah satu penelitian yang dilakukan oleh Ibu Dr. Insinyur Eni Adelina, bagaimana cekaman nangka tulo yang tahan terhadap cekaman kekeringan pada pengeringan 0 sampai 5 jam ditinjau dari aspek biokimia dan sitologi, ya. Nah, ternyata coba Anda lihat di mana laju respirasinya, ya setelah pengeringan, ya. Ternyata ya semakin lama dikeringkan, laju respirasinya semakin menurun, ya. Bagaimana eksudat elektrolitnya, ya juga Anda lihat di sini, semakin lama itu eksudatnya semakin tinggi, ya. Artinya makin beracun, ya, bikin tanaman tersebut. Kalau sudah banyak eksudat yang keluar, artinya benihnya lagi tidak bisa lagi kita tumbuhkan karena sudah banyak yang bocor. Kemudian bagaimana komposisi kimia benihnya? Nih, coba dilihat juga di sini terjadi peningkatan pada bagian yang rusak, ya. Nah, di sini digambarkan bagaimana embrio pada 0 jam, ya, sebelum tidak disimpan, ada yang disimpan, kemudian ada setelah 5 jam. Nah, coba terjadi memang semakin lama disimpan, semakin rusaklah embrio itu, ya. Jadi memang kalau jenis benih recalcitrant itu memang tidak bisa disimpan lama, karena semakin lama Anda simpan, pasti akan terjadi kerusakan di bagian selnya. Ini adalah contoh-contoh ya beberapa embrio yang bagaimana model embrionya ini dilakukan dengan mikroskop, ya. Dilihat secara pembesaran bagaimana kerusakan sel yang terjadi akibat penyimpanan yang lama, hanya 5 jam saja sudah rusak betul, ya, sudah menyatu itu sel, dinding sel, ya. Kemudian ini adalah salah satu juga penelitian yang Ibu lakukan untuk bawang merah. Kami melakukan percobaan juga dari berbagai macam ketinggian karena kami berusaha mencari di mana sih lingkungan yang adaptif untuk bisa menumbuhkan benih bawang merah tersebut. Bawang merah lembah Palu, ya. Nah, dari hasil penelitian itu kita melakukan perbandingan antara bagaimana benihnya petani dengan benih hasil penelitian. Nah, kita dapatkan di sini bahwa kalau petani seperti ini, diameter umbinya hanya 1 ini sampai 1,8. Sedangkan hasil penelitian bisa kita dapatkan seperti ini. Bagaimana daya kecambahnya petani, daya kecambah dari benih kita yang hasil pengkajian, sehingga kita dapatkanlah suatu kriteria bagaimana namanya yang kriteria benih bermutu, ya. Ukuran umbinya seperti ini. Kemudian daya berkecambahnya 88,0 sampai 98,24%. Kecepatan berkecambah, ya. Kekerasan umbi, kadar air umbi, dan total padatan terlarut. Nah, kalau ini bisa pada saat menguji suatu benih dan bisa mendapatkan komposisi sempurna, itulah yang kita katakan bahwa inilah salah satu kriteria benih bawang merah varietas lembah Palu yang bermutu, ya. Untuk mendapatkan hasil seperti itu tentunya cukup panjang yang harus kita lakukan penelitiannya. Misalnya seperti yang kita lalui kalau kita melihat dari grafik ini,
kita memadukan antara ketinggian tempat dan ukuran umbi itu sangat mempengaruhi produksi. Di mana kita hanya memperoleh 8 ton jika kita tanam pada 500 mm dari permukaan dengan umbi besar ya. Tetapi apakah ini sudah bisa mewakili ya, sudah memenuhi tadi kriteria yang kita tampilkan? Ternyata tidak, bahwa pada ketinggian 500 itu memang bisa menghasilkan 8 ton, tetapi tingkat kekerasan umbinya tidak memenuhi syarat sebagai kriteria benih bermutu. Kemudian kita padukan lagi ketinggian tempatnya, dipadukan lagi dengan kita berikan pupuk. Ya, ternyata bisa 9 ton ya, 9 ton per hektar dengan KCL 200 kg. Nah, tetapi untuk ini sangat hanya ada ruang yang sangat kecil ya. Kalau kita bergeser sedikit produksinya akan turun. Dia harus pas-pas ya. Jadi dalam memberikan pupuk memang di ketinggian ini memang harus ada dosis yang pas betul, karena kalau kita melenceng dia akan menurun drastis ya. Kalau kurang tidak akan kita dapatkan 9 ton. Nah, inilah yang terjadi kepada bawang merah kita ya. Kenapa petani-petani bawang merah Sulawesi Tengah itu hanya mendapatkan sampai paling banyak itu 6 ton. Belum bisa mencapai 9 ton. Padahal potensi produksi potensi dari segi genetik ya, itu bisa sampai bawang merah lembah Palu bisa sampai 9 ton per hektar potensi genetiknya ya. Nah, kemudian, setelah kita melihat dari semua itu, mulai dari contoh-contoh ya, beberapa hasil penelitian, nah kita masuk kepada komponen industri perbenihan ya. Bagaimana apa semua yang masuk? Karena memang kita pada mata kuliah ini kita akan mengkaji sebenarnya bagaimana industri benih itu sendiri. Nah, jadi kita lihat dari awal, kita harus masuk dulu kepada pengertiannya itu benih sendiri ya, sebagai merenew apa yang telah kita dapatkan di mata kuliah teknologi perbanyakan tanaman. Kemudian kita masuk bagaimana benih itu kondisinya, dan kemudian bagaimana kita membangun suatu industrinya ya, supaya bisa bernilai ekonomi. Nah, pada saat kita merencanakan industri perbenihan tanaman, ya tentunya yang pertama yang kita planning ataupun yang kita rencanakan apa yang kita merencanakan, kelas benih apa yang akan kita produksi, karena sepertinya kita tahu bahwa ya kelas benih itu kan ada 4, mulai dari benih jenisnya, benih dasar, kemudian ada pokok dan benih sebar. Nah, kalau yang kita mau industrikan tentunya adalah dari golongan benih untuk kita menanam benih pokoknya untuk menghasilkan benih sebar, karena benih sebar inilah yang akan kita berikan kepada petani. Kemudian kita juga jangan lupa ada bagaimana memanage ini dan pasarnya ini ya, karena pasar itu sangat menentukan ya bagaimana apa yang lagi tren di pasar ya, apa yang sekarang lagi mereka inginkan ya, hubungannya kepada genetik dan budidaya. Yang mana genetik, yang bagaimana mereka sukai, budidaya apa yang harus kita lakukan, ini hubungannya bagaimana pasarnya itu sendiri. Kemudian bagaimana material dan produknya, sarana dan prasarananya, mungkinkah, adakah, memenuhikah untuk memproduksi benih tersebut. Kemudian siapa yang melaksanakan ya, apakah di sini sudah masuk kepada suatu industri, masih industri rumah tangga, ataukah hanya dilakukan oleh penangkar-penangkar. Nah, ini ya. Kemudian selanjutnya, karena kita akan kembali kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 seperti yang tadi kita kemukakan dasar hukum ya, bahwa benih adalah dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 dalam Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman atau bagian dari tanaman yang digunakan untuk perbanyakan tanaman. Jadi apapun itu, kalau kita merujuk kepada undang-undang ini, tentunya akan ada yang namanya benih vegetatif dan ada benih generatif.
Sehingga ya nanti kita akan membahas di industri itu ada bagaimana benih vegetatif, bagaimana benih generatif ya. Sedangkan kalau industri sendiri adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengolahan bahan baku atau pembuatan barang jadi dan ilmu pengetahuan. Ya. Sedangkan industri benih sendiri adalah kegiatan usaha ya yang mengolah benih menjadi produk yang bernilai ekonomis. Ya, jadi kegiatan usaha yang mengolah benih menjadi produk yang bernilai ekonomis. Jadi bagaimana kita memadukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 masuk ke industrinya dan mengolahnya menjadi suatu produk yang bernilai ekonomis. Nah, sehingga itulah yang sebagai materi pendahuluan dari mata kuliah industri benih. Karena minggu lalu kita sudah masuk kepada bagaimana SAP dan RPS kontrak kuliah ya untuk mata kuliah industri benih. Kemudian hari ini kita masuk ke pendahuluannya dan minggu depan tentunya kita akan masuk bagaimana benih dan industri ya. Nah, untuk tugas kalian hari ini ya sampai ini akan dikerjakan dan akan kita masukkan nanti lagi di minggu depan. Jadi Anda diberi 1 minggu untuk mengerjakannya. Dengan apa? Dengan diskusi kelompok. Tidak perlu satu-satu orang, tetapi kita bentuklah kelompok Anda, kemudian Anda diskusikan. Dan nanti dibuat dalam bentuk PowerPoint dan kita diskusi bersama. Nomor 1, mengapa penggunaan benih bermutu belum merata di Indonesia? Sebutkan kendalanya dan kemukakan solusinya. Nomor 2, mengapa dengan penggunaan benih bermutu dapat meningkatkan produksi dan lebih efisien. Kemudian, kemukakan solusi yang dapat dilakukan untuk memasyarakatkan penggunaan benih bermutu. Oke, bisa dimengerti ya, mudah-mudahan semua bisa mengerjakannya. Terima kasih atas atensinya untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih dan kita kembali dan Ibu akhiri untuk materi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.